Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana? Udah pada lihat nilai belum? Belum, Pak. Bisa dilihat nggak sih nilainya? Kayaknya sih bisa kalau di Akad. Mau saya tampilin atau mau lihat sendiri-sendiri aja? Boleh ditampilkan, Pak? Tampilin ya. Bentar. Gimana di rumah masing-masing? Hujan atau enggak? Gerimis, Di sini Pak. Gerimis, Pak. Gerimis mengundang, Pak. Oke. Ini berarti mata kuliahnya sistem operasi ya. Ini nilainya, nilai UTS-nya. Saya liatin dari urut abjad ya. Oke. Udah kelihatan semua? Sudah, Pak. Oke, saya scroll ya. Itu nilainya. Makasih, Pak. Udah terlihat semua? Sudah, Pak. Terima kasih. Gimana? Memuaskan atau ada yang merasa kurang puas? Saya puas, Pak, karena itu sudah segitu kemampuan saya. Giat lagi, lebih giat lagi. Ada beberapa untuk yang non preemptif ya. Jawabannya ada beberapa yang sama gitu. Tapi mungkin agak sedikit keliru ya di bagian menjalankan sebuah prosesnya gitu ya. Kalau kita boleh ambil contoh salah satunya, jadi ada kebalik. Karena sebetulnya itu proses kedua itu punya prioritas satu gitu. Tapi malah proses ketiganya dulu yang didahulukan, makanya saya bingung. Kok ngambilnya yang itu ya gitu. Kalau kita bahas sedikit ya, kita coba cek dia deh. Kenapa mungkin nilainya jarang banget yang sampai 90-an lah gitu. Nah ini. Ada yang mau jelasin nggak? Kenapa kok P3 diakses duluan di prioritas non preemptif? Halo? Dan ini mungkin Dan? Coba dijelasin Dan. Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Coba Dan dijelaskan yang ini. Kenapa P3 duluan nih? Atau mungkin dibantu siapa ya? Andinda Larasati? Pak, mungkin emang lagi nggak nampilin tampilan atau jaringan sayanya ya? Oh, sorry. Maaf. Iya, makanya bingung ya. Yang ini. Terlihat nggak? Ini. Halo, Dani mungkin atau Adinda? Sebentar, Pak. Saya masih lihat lagi ini, Pak. Alasannya kenapa P3-nya duluan ketimbang P2 Dan? Ada yang baru masuk nih kayaknya. Samuel, saya admin dulu deh. Kira-kira udah tepat belum Dan yang ini?
Sorry. Yang ini. Kayaknya tepat sih Pak. Gini, yang prioritasnya pertama yang nomor 3 atau nomor 2? Nomor 3 Pak. Prioritas pertama. Proses Yang keberapa? preemptif apa yang preemptif Pak? Non preemptif. Kalau di soal sih di sini nomor 3 itu prioritas tertinggi Pak. Prioritas tertinggi nomor 3. Iya Pak. Di soalnya. Nomor 3 kan prioritas kedua. Semakin tinggi prioritas maksudnya adalah semakin gini, yang prioritas pertama artinya dia yang akan dieksekusi terlebih dahulu sebetulnya. Kalau ngelihat yang preemptif ya, contohnya kan P2 dia datang di detik ketiga gitu ya. Tapi memang dia kebetulan prioritas pertama ya ketimbang P3-nya, sehingga dia dieksekusi terlebih dahulu ketimbang P3. Tapi kalau yang di non preemptif sepemahaman saya, dia prioritasnya adalah prioritas pertama, sehingga yang harusnya dieksekusi terlebih dahulu adalah P2, dan juga dia datangnya juga di time arrival di ketiga, dia jadi udah nunggu duluan tuh, di detik ketiga udah nunggu, tapi memang kan harus menyelesaikan dulu karena non preemptif, menyelesaikan P1. Nah setelah selesai maka yang diambil adalah P2 terlebih dahulu karena dia sudah menunggu dulu, dan juga prioritasnya 1. Kecuali kalau P3-nya prioritasnya 1, maka P3-nya yang duluan. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Maaf Pak, boleh minta penjelasan lagi tentang ini soal yang nomor 5. Di sini kan keterangannya setelah burst time-nya kan itu urutan pertama itu 10 burst time-nya, yang kedua itu 3, yang ketiga itu 4. Nah, setelahnya kan dengan prioritas masing-masing 3, 1, 2. Yang 3, 1, 2 itu prosesnya atau 3, 1, 2 itu apanya gitu Pak. Nah, terus di sini juga dijelaskan di mana 3 merupakan prioritas tertinggi, berarti prioritas pertama itu 3 Pak, bukan 2. Kalau di soal pemahaman saya gitu Pak. Iya. Ada yaitu jatuhnya seperti membingungkan ya buat teman-teman di sini gitu ya. Kalau yang prioritasnya yang nomor 3, kalau kita lihat ya, misalkan di kasusnya preemptif gitu ya, maka kemudian yang dieksekusi dulu harusnya adalah yang mana? Yang di preemptif nih. Ya mungkin jadi itu yang membingungkan ya, karena kalau saya berasumsinya 1, 2, 3, tapi memang di soal saya mencantumkannya yang tertinggi adalah 3. It's okay, ya mungkin itu jadi perbedaan persepsi, tapi tidak mengapa. Saya lihat sih nilainya sudah cukup memuaskan gitu ya. Kalau kita lihat dari contoh yang ada di soal, sebetulnya memang contoh yang ada di slideshow itu memang prioritas 1, 2, 3 adalah 3 itu tertinggi secara angka, tapi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah prioritas nomor 1 sebetulnya sih. Jadi asumsinya jadi berbeda. Saya mohon maaf atas soal itu ya. Gitu Dan? Iya, mulai sedikit paham Pak. Jadi mungkin 3, 1, 2 ini tuh prioritas berdasarkan prosesnya gitu. Jadi untuk yang 3 itu untuk proses pertama, yang 1 itu untuk proses kedua, dan 2 itu untuk proses 3 gitu ya Pak? Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi tetap sebetulnya kalau misalnya kita bilang siapa sih prioritas pertama, berarti ya memang dia yang didahulukan gitu. Simpelnya seperti itu sih. Relevansinya seperti itu. Oke.
Jadi dapat nilai berapa? Tadi dilihat 80, Pak. Sebetulnya yang nomor 5 sih nilainya bagus ya, cuman kayaknya sih yang lainnya kurang lengkap sih, Dan. Oke, tapi oke. Coba diperbaiki. Nggak apa-apa karena UTS hanya 30% saja, sebetulnya masih ada nilai UAS, nilai tugas sama kehadirannya. Ini yang tertinggi ada Adinda Putri Larasati nih, ada nggak orangnya? Ada, Pak. Ada ya. Sebetulnya Dinda juga ngejawabnya sama dengan Dani ya untuk yang soal nomor 5 kalau nggak salah. Cuman beda warna aja. Cuman nomor-nomor yang lainnya lengkap, kurang lebih seperti itu. Oke, itu saja. Paling bagi yang nilainya masih kurang, silakan bisa dikejar ya. Atau mungkin ada yang di sini yang nilainya kok nggak ada gitu misalkan. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada kita cukupkan saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke perkuliahan kita. Jadi sekarang sudah masuk ke pertemuan ke-9. Kita akan membahas tentang sistem berkas. Ada yang tahu berkas itu apa? Aduh. Sekumpulan file mungkin, Pak. Ya, berkas itu memang file. Untuk materi sebetulnya silakan Anda bisa lihat ya. Nanti saya upload, tapi lebih kita sekarang akan menunjukkan kepada langsung ya, kita langsung diperlihatkan sebentar. Kalau pada sebuah berkas atau file, kira-kira ya, kita diskusi ya malam ini. Apa yang perlu diperhatikan dari sebuah file? Coba. Apa yang perlu diperhatikan dari sebuah file? Nama filenya. Namanya. Oke. Pertanyaannya kenapa namanya? Takut ketuker, Pak. Panji. Takut ketukar? Biar mudah carinya, cari filenya. Kalau dalam satu folder bisa ada nama file yang sama nggak? Bisa, Pak. Nama file yang sama benar bisa? Bisa, Pak. Asalkan ekstensinya berbeda. Oke. Siap, benar. Asalkan ekstensinya berbeda. Ekstensi itu apa? Halo, Dani? Ya, Pak. Ekstensi itu Kalau apa? Kayak lihat sih, ekstensi itu sebagai nama terakhir sebagai identitas bahwa file itu adalah file apa gitu. Misalkan untuk file Microsoft Word itu ekstensinya pasti DOC atau DOCX, dan untuk file Excel pasti ekstensinya XLS atau XLSX gitu, Pak. Oke, berarti lebih ke sisi tipe filenya gitu ya. Begitu ya, Dan ya. Jadi extension, benar tadi kata Dani bahwa kalau dalam satu folder bisa namanya sama, tapi kita harus lihat ekstensinya bisa berbeda. Kalau contohnya misalkan yang satunya adalah file Excel, namanya misalkan tugas. Terus kita bikin lagi nama satu lagi tugas, tapi ekstensinya berbeda karena tipenya berbeda, itu bisa. Makanya tadi kata Panji, salah satu yang penting katanya adalah nama. Ya betul, nama untuk
mengidentifikasikan gitulah, kalau seperti itu. Lalu apalagi selain nama? Yuk kita Ukuran, discuss. Ukuran, kenapa jadi penting? karena buat Ukurannya mengalokasi penyimpanannya. untuk alokasi penyimpanannya, ya betul. Sebelum ke ukuran, untuk nama kira-kira ada aturannya nggak nama di file, Panji? Gak ada kali Pak. Sebetulnya tergantung dari masing-masing operating sistemnya. Tapi coba silakan dicari referensinya ya. Misalkan Linux, Windows itu berapa. Jadi ada sebetulnya di Windows itu maksimal nama file. Jadi tidak juga bisa panjang banget gitu kan. Yang sering terjadi ketika ada permasalahan adalah ketika satu direktori, satu folder ini, dia lebih dari 256 karakter. Karena kalau itu terjadi di beberapa sistem menyebabkan seolah-olah jadi ada masalah. Sehingga yang dilakukan adalah mensimplifikasi nama filenya. Kurang lebih seperti itu Panji, jadi ada aturannya. Oke, sekarang ukuran file gitu ya. Kira-kira ukuran file itu kenapa menjadi penting? Coba Akbar. Apa ya, Pak? Karena tadi sih lebih ke untuk alokasi penyimpanan ya Pak. Kalau misalkan ada suatu file yang terlalu besar ukurannya, jadi sedangkan dia ngabisin satu hard disk itu jadi nggak efektif lah. Gitu, Pak. Oke, selain itu apa lagi? Kira-kira nih, Akbar, sebentar, ada yang mau masuk lagi. Kira-kira gimana, Akbar? Kalau Akbar punya file Excel lah, ukurannya 20 Mbps, dibanding sama yang 2 Mbps, kira-kira lebih cepat di loading yang mana? 2 Mbps Pak. Iya, secara nalarnya akan seperti itu. Tapi Iya. kalau ukurannya sama, kadang belum tentu juga ya, karena ada beberapa misalkan file tersebut punya dependensi atau banyak rumus atau dan lain sebagainya. Tapi memang biasanya memang merepresentasikan si file tersebut. Oke, balik lagi. Coba siapa ya? Linggar. Tadi kalau kita bicara yang disampaikan oleh Dani kan ada yang namanya file extension gitu ya. Lalu Linggar. Saya skip Linggar ke Adinda deh. Dinda. Iya Pak. Coba sebutkan ekstensi file yang kamu tahu. Microsoft Office, Docs, terus XLS, ada PDF juga Pak. PDF 3. Terus apa lagi? Ada PPT juga. Kalau saya sebut contohnya misalkan file extension-nya adalah titik MOV, kira-kira Adinda tahu nggak itu file extension apa? Dibuka oleh aplikasi apa? Video kan Pak ya. Halo, Dinda? Baru dengar Pak. MOV baru dengar ya. Ada yang mau jawab yang lain? MOV itu ekstensi video kan Pak ya? Ya betul, ekstensi video. Nah sebetulnya tergantung kemudian kalau kita punya aplikasi ya, punya file ya, sistem berkas itu. Biasanya masing-masing operating system itu berbeda gitu. Kita punya misalkan kalau yang umum misalkan PDF. Kalau PDF bisa aja dibuka di sistem operasi Windows, kemudian juga dibuka juga di sistem operasi misalkan
Linux gitu misalkan. Tapi ada beberapa ekstensi yang hanya bisa dibuka di macOS misalkan dan lain sebagainya. Kalau bagi Anda yang belum tahu, sebetulnya simple bisa di googling atau bisa ke sebuah situs namanya filext.com ya. Jadi ini ada file extension. Nah, sekarang udah berubah ya namanya ini. Kita bisa tinggal cari aja ya, misalkan MOV gitu. MOV apa sih? Tadi yang belum tahu. MOV. Oh, ternyata ekstensi MOV itu adalah file tipenya adalah movie sebetulnya. Jadi itu adalah video gitu ya. Aplikasinya apa saja yang bisa buka? Ini contohnya nih, QuickTime, AutoCAD Movie, Media Player, atau VLC. Ini contoh saja. Contoh misalkan, ada yang mau ngasih contoh yang extension aneh nggak? Kira-kira siapa nih? Yang teman-teman kayaknya nggak tahu deh, kira-kira gitu. Flak, Pak, Flak. Flak. Tulisannya apa? FLAC. Flak ya. Kita lihat Flak. Flak saya juga baru dengar ya. Tapi di sini ternyata free lossless audio codec files gitu. Dia Nah, boleh diterangkan nggak? Ini dia audio codec ya, kayaknya file audio ya berarti ya? Iya, Pak. Itu biasanya buat apa? Main musik atau? Iya, jadi filenya bisa dipecah gitu, kayak ada apa ya sih namanya, treble-nya, terbassnya, ada kepisah-pisah gitu, Pak. Oh ya, ini kayak Kalau raw file ya? Iya kan biasanya kalau MP3 kan cuma jadi satu doang gitu. Kalau MP3 kan memang udah kompres gitu ya, kebanyakan kan Iya. gitu. Kalau ini rata-rata ukurannya gede atau kecil? Gede ya? Gede, Pak. Karena ini raw-nya ya. Iya, satu lagu bisa 150 sampai 200 MB. Nah, kita biasanya dapatnya dari mana tuh, Flak? Kalau saya sih nyari di torrent ya, Pak. Jadi buat ngulik ya biasanya ya, ngulik Iya. lagu gitu kan. Nyarinya di Flak. Oh ya, ini juga informasi nih. Saya juga baru tahu nih ada Flaknya gitu. Jadi ngambil instrumennya, kalau mau dirubah-rubah dikit di aransemen baru gitu. Iya. Tapi illegal dong berarti kalau di torrent. Iya. Oke. Ya hati-hati sama hak cipta aja ya. Oke, ada yang lain nggak yang mau berbagi nih? Kira-kira ada file extension apa lagi? Yang kira-kira temennya tuh nggak tahu gitu, kira-kira. Ada yang mau berbagi? Dart mungkin Pak. Tulisannya apa? DART. Dart ya. Dart ini enggak, Dart. Kayaknya nggak keidentifikasi deh Dart. Itu ekstensi file dari Flutter Pak, bahasa pemrograman Dart untuk bikin mobile apps. Oke. Coba dicari yang lain coba. DRT nggak ada ya. Kalau Dart spesifik gitu, kayaknya dia nggak nemu deh. Berarti mungkin kurang lengkap ya. Kalau ini export format, kayaknya nggak ada dan si file extensionnya juga nggak nemuin. Kayak mungkin spesifik dipakai di bahasa pemrograman ya. Tapi ada filenya ya? Ada Pak. Filenya .dart ya. Nah, kalau mau Google aja. Intang.dart. Ada nih. That source code file ya berarti ya. Iya Pak. Ini bentuknya kayak gini buat bukanya ya. Iya betul Pak. Oke. Jadi kalau misalnya nggak ada di
file extension bisa dicari di fileinfo.com. Oke, ya kurang lebihnya itu beberapa file yang ada ekstensinya dan lain sebagainya. Sebentar. Lalu kita kembali ya. Jadi di file itu sebetulnya akan ada yang namanya atribut ya. Atribut file itu bisa caranya adalah klik kanan, kemudian kita bisa properties gitu ya. Kita properties, kemudian biasanya ada detail ya. Atau kalau misalnya orang yang biasa main fotografi, biasanya ada namanya EXIF ya. Nah, yang penting untuk diketahui itu ada beberapa ya. Contohnya misalkan folder path itu artinya dia disimpan di mana. Kemudian date create ya, kapan dia dibuat, kapan terakhir dimodifikasi, size-nya berapa. Ya. Siapa yang punya, kemudian di komputer manapun biasanya ada terlihat. Berbeda-beda biasanya. Contoh yang lain misalkan saya punya file docx gitu ya. Propertiesnya apa saja isinya gitu ya. Isinya, nah Anda lihat di sini ada biasanya tergantung aplikasinya gitu ya. Ternyata saya bisa merubah nih siapa autornya, terakhir disimpan oleh siapa, kemudian Anda lihat di sini ada berapa halaman ya. Hurufnya ada berapa, karakternya ada berapa, line-nya ada berapa, paragrafnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi masing-masing file strukturnya itu biasanya bisa dibaca propertiesnya ya, tergantung dari si pembuat aplikasinya. Contoh lain misalkan saya punya file PDF misalkan. Isinya apa saja detailnya? Oh, ternyata hanya nama, tipenya apa, folder path-nya, size-nya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itulah yang disebut sebagai berkas atau orang menyebutnya sebagai file. Nah, biasanya secara struktural itu si file-file ini dia terletak di sebuah direktori, gitu ya. Kalau kita lihat misalkan di sini ada C, kemudian di dalam C ada user, kemudian di dalam user ada Asus misalkan. Di sini ada dokumen misalkan, atau karena dokumen saya sudah masuk ke OneDrive, jadi ada di sini dokumen. Ya, ini adalah direktorinya, berarti dia masuk ke main direktorinya adalah C, kemudian user, Asus, dan seterusnya. Ini juga berlaku ya untuk sistem operasi yang lain sebetulnya ya, hampir sama. Kayak Linux mungkin berarti dia ada di root. Terus kalau misalkan di Android juga biasanya dia ada di root juga gitu ya. Sampai ada di etc dan lain sebagainya gitu. Nah, ini disimpan di apa namanya? Di media penyimpanan macam-macam ya. Kalau sekarang kalau Windows sendiri sudah, kalau misalkan Anda punya account OneDrive misalkan, jadi dia bisa disinkronisasikan ke OneDrive gitu. Sehingga ketika kita simpan datanya ya, maka dia akan secara otomatis juga disinkron ke OneDrive namanya. Ini kayak contohnya saya punya OneDrive dari Microsma, secara settingan itu proses backupnya saya lakukan, jadi dia akan selalu tersinkron dengan desktop, dokumen, dan picture yang ada di OneDrive. Ya. Saya masih punya sisa space di OneDrive-nya ada 954 GB. Jadi ketika misalkan kita buka OneDrive ya, itu strukturnya akan sama persis. Saya harus login dulu. Oh maaf, ini punya kantor saya.
salah. Itu saya set out dulu. Ini punya kantor. Jadi saya punya 2 akun ya. Ya, kayaknya saya ada sedikit kendala ya. Kendala karena saya login dengan 2 account. Saya coba lagi. Bentar. Mudah-mudahan ini berhasil. Oh ya, berhasil. Saya masuk ke OneDrive saya. Nah, ini udah OneDrive saya. Nah, kalau kita lihat contohnya misalnya struktur di dokumen, kemudian ada file apa ya? Saya urutkan dulu atusnya. Ini ada di lecturer misalkan. Nah, kita lihat di sini, kemudian ada di dokumen, di lecturer ya. Ini kalau kita bicara tentang cloud ya. Anda lihat ada beberapa status ya. Nah, contoh misalkan saya akan membuat satu file ppt presentation. Saya tulisan adalah S. Kemudian dia akan melakukan proses synchronize. Anda lihat di sini. Nah, sekarang sudah synchronize. Kita cek di OneDrive yang di internetnya. Dia belum berubah. Coba kita refresh. Mana refresh ini? Nah, gini aja. Nah, ini ada folder, ada berkas namanya tes juga. Jadi sudah tersinkronis. Karena saya menggunakan jaringan internet gitu ya. Sehingga tersinkronis. Pun ketika misalkan di sini saya rubah misalkan namanya. Jadi 1, 2, 3 ya. Kita tunggu proses sinkronisasinya. Ini renamed ya. Kita coba cek apakah juga berubah. Kita refresh. Ya, dia berubah jadi 123.ppt. Kemudian begitu kita delete misalkan di sisi cloud-nya bagaimana? Ya, ini masih ada. Kita refresh sekarang. Oh, masih ada juga. Ternyata belum sinkron. Oh, ini masih sinkron. Dia muter ya. Kalau muter sepertinya artinya ini masih sinkronis. Misalnya kalau pendeletannya nunggu waktu. Nah, sambil menunggu proses ini, ya kita balik lagi ke berkas ya. Sebuah berkas itu, ya tadi sudah disebutkan apa sih yang pentingnya? Ya ada di atributnya, ada nama, tipe, lokasinya di mana, ukurannya di mana. Kemudian yang tidak kalah penting adalah proteksinya juga sebetulnya. Kalau kita lihat sebuah file itu, kita lihat di properties, itu ada namanya security sebetulnya. Nah, security ini ya kalau di beberapa operating system kita bisa melakukan proses setting sehingga bisa jadi tidak semua orang berhak untuk melakukan akses terhadap sebuah
berkas atau terhadap sebuah file. Itu. Sambil kita lihat ini apakah sudah sinkron atau belum. Ternyata masih belum. Ya, kita tunggu. Oke. Ya, kadang butuh waktu, butuh proses. Oke. Lalu kita lanjutkan ke sisi operasinya ya. Ya, tadi saya sudah sedikit perlihatkan kepada Anda ya. Nah, saya ingin tanya nih, kira-kira ya, operasi apa saja sih yang ada pada sebuah file? Ke siapa ya? Coba biar aktif ke Oi, halo Oi. Halo Oi. Iya, Pak. Oi, apa saja sih operasi yang ada pada sebuah file? Tadi yang saya contohkan. Membuat file. Tadi saya contohkan membuat file PPT. Terus apa lagi? Setelah membuat file, terus apa lagi, Oi? Ada yang bisa bantu? Yang lain? Rename itu bisa diartikan membaca, menulis berkas gitu. Kemudian menghapus, ada ya tadi ya. Kemudian ada kompresi file dan lain-lain ya, kurang lebih itu yang bisa terjadi. Lalu jenis berkas ya tadi atau jenis file juga tadi sudah sedikit disinggung ya, bermacam-macam ya, ekstensinya lah bermacam-macam, ada executable, ada misalkan teks, kemudian pengolah kata ya seperti doc, kemudian docx dan lain sebagainya. Lalu juga ada yang namanya archive ya. Archive itu contohnya misalkan zip, terus bisa rar dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang security-nya ya, kita bisa melihat ada beberapa proteksi dan juga atau hak akses terhadap sebuah file. Kalau kita lihat misalkan di sini ada hak aksesnya adalah full control misalkan. Kalau full control artinya kita bisa melakukan semua proses yang ada. Modify itu artinya kita hanya bisa melakukan proses modifikasi tapi kita tidak bisa melakukan full control, artinya memberikan hak akses dan sebagainya. Lalu ada read and execute misalkan. Jadi kita hanya diberi akses untuk baca dan tulis saja. Ya. Kemudian ada read, berarti cuma baca saja. Ya. Write, berarti dia hanya bisa menulis saja. Lalu ada special permission, tergantung dari jenis yang dibutuhkan. Itu adalah permission pada sebuah berkas ya, atau pada sebuah file, kurang lebih seperti itu. Walaupun secara global juga bisa dilakukan prosesnya di sisi folder atau tidak di level berkas ya, tapi di sisi folder atau direktorinya lah, kurang lebih seperti itu. Oke, terkait dengan berkas ini atau file, apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, berarti akan saya akhiri mata kuliah saya, dan di pertemuan
pekan depan kita akan bahas tentang sistem informasi terbenam atau embedded information system. Mudah-mudahan kita bisa lakukan secara online dan sesuai dengan waktu yang sudah di-schedulekan, yaitu jam 6:30. Jadi saya mohon maaf juga malam ini mengambil waktu dari teman-teman semua dari jam 8 sampai hampir 1 jam ya, sampai jam 9. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.